Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, saya bersyukur boleh kembali melayani di GKI Merisi Indah. Ya, menurut catatan khotbah saya, terakhir saya melayani di sini tahun 2022. Jadi 4 tahun yang lalu. Mungkin ada yang masih ingat atau sudah lupa begitu ya. Nama saya masih tetap sama, tidak berubah. Masih Vo Era Kea. Vo Era Kea, Bapak Ibu, bukan Fufu Fafa. Ya. Saudara boleh panggil saya Vo. Gea itu marga saya. Nah, kalau saudara manggil Era itu sama seperti merek sendal. Ya, tahu ya mereknya apa. Dan saya melayani di GKI Gresik. Nah, saudara, di minggu Prapaskah yang pertama ini kita diajak untuk menggumulkan sebuah tema menghadapi cobaan kehidupan. Sebagian dari kita, ya apalagi yang menggunakan smartphone itu biasanya kalau menuju ke lokasi tertentu itu menggunakan Maps. Apapun itu ya, kan banyak tuh model pilihan aplikasi Maps. Begitu juga dengan saya ketika dari Pastori lalu berangkat menuju ke GKI Merisi ini juga pakai aplikasi Maps. Ya. Dan biasanya kalau yang biasa menggunakan aplikasi Maps itu diperlihatkan bukan hanya satu rute. Ya. Biasanya banyak pilihannya. Jadi kalau misalnya naik kendaraan mobil itu berapa menit? Itu ada tuh. Jadi kalau saya lihat dari Pastori ke Merisi itu sekitar 45 menit naik mobil. Kalau naik motor itu 53 menit. Ya. Kalau jalan kaki, saudara, 6,5 jam gitu ya. Jadi kalau saya mau jalan kaki dari Pastori itu berangkat itu kalau mimpin 7:30 supaya nyampe jam 7 itu kira-kira jam berapa saya? Ya? Jam 12:30 gitu ya. Jalan tuh di tengah jalan sambil sahur begitu ya. Nah, saudara, ada banyak pilihannya. Dan kalaupun kita misalnya pilih katakanlah pakai mobil gitu ya, itu pun ada lagi pilihannya. Jadi kalau lewat jalan biasa berapa, lewat jalan tol berapa, lalu kalau keluar di mana itu ada lagi tuh pilihan-pilihannya. Dan biasanya yang pertama kali ditunjukkan itu adalah rute yang paling cepat. Selalu begitu. Jadi yang ditunjukkan adalah rute yang paling cepat. Ya. Dan kita kan seneng yang cepet-cepet tuh. Ya. Pokoknya serba cepat, ya itu lebih baik. Atau biasa kita menyebutnya dengan jalan pintas. Cepet. Itu ya. Nah, saudara, di satu sisi itu bisa baik ya, kalau di Maps itu kita bisa tahu rute yang paling cepat, ada jalan pintas dan seterusnya. Tapi tidak selalu jalan pintas itu baik. Saya pernah tuh pakai Maps ditunjukkan rute yang paling cepat, diikutin. Saya naik kendaraan roda 4, naik mobil, tahu dibawa kemana? Ke ganggang yang sempit. Pernah juga gitu ya, dibawa rute paling cepat, dibawa ke tengah sawah. Ya, jadi jalan itu kiri kanan sawah, waduh ini cilaka betul ini ya. Jadi gak selalu yang namanya jalan pintas itu baik. Nah, saudara, ini bukan hanya sekedar Maps saja, tapi kadang hidup kita itu selalu tergoda dengan yang namanya jalan pintas.
Orang siapa sih yang gak mau cepet kaya? Mau toh? Mau. Ya. Daripada kerja begitu ya, lama-lama, ini ada peluang nih. Ada proyek begitu ya. Wah, kesempatan nih. Nah, jalan pintas. Saudara. Ya. Saudara pengen begitu ya, buat kaum wanita, perempuan gitu ya, pengen wajahnya cerah, begitu ya, keriput-keriputnya hilang, lalu muncullah banyak produk-produk kecantikan ya, dijamin 1 minggu putih bening, wah gitu ya, kan suka begitu ada ya. Dan gak selalu itu baik, saudara. Ya. Nah, bacaan kita memperlihatkan bagaimana iblis itu menggoda dengan menunjukkan jalan pintas. Ya. Injil memperlihatkan kepada kita Yesus yang pada waktu itu berada di padang gurun selama 40 hari, 40 malam dan ia sedang berpuasa. Ya. Jadi ini bukan puasa yang dari pagi lalu siang atau sore selesai lalu diulang lagi hari esoknya. Ini yang puasa yang betul-betul 40 hari dan 40 malam. Dan Injil mencatat Yesus dalam keadaan yang begitu lapar. Dan di tengah-tengah situasi padang gurun itu, kita bisa melihat bagaimana sang pencoba iblis hadir. Dan 3 kali dia mencobai Yesus. Yang pertama, karena sedang dalam keadaan yang lapar, begitu ya, Yesus diminta untuk mengubah batu menjadi roti. Dan Yesus mengatakan, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah. Gak cukup di situ. Yang kedua, Yesus ya dibawa ke pinggir atap bait Allah. Lalu kemudian iblis meminta supaya kamu jatuhkanlah dirimu. Bukankah ada firman yang tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Terus kamu jatuhkan saja, enggak akan kenapa-kenapa. Dan untuk kedua kalinya Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Ada tertulis. Gak nyerah. Yang ketiga, dibawalah ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan betapa megah kerajaan dunia ini. Dan Yesus diminta untuk menyembah iblis. Dan untuk ketiga kalinya Yesus berkata, ada tertulis. Enyahlah iblis. Ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Nah saudara, ini memperlihatkan kepada kita bahwa jangankan kita manusia biasa, Tuhan yang kita ikuti saja, Dia menghadapi pencobaan. Dan di tengah-tengah rasa lapar, di tengah-tengah rasa hausnya, di tengah-tengah kelelahannya, ya, padang gurun itulah sebuah gambaran yang tandus, yang kering, yang begitu terik panas. Situasi yang betul-betul tidak menyenangkan.
dan disitulah ada pencobaan. Tapi, nah ini saudara, wajah pencobaan itu tidak hanya muncul dalam rupa-rupa penderitaan. Ada kalanya pencobaan itu bisa datang dalam rupa wewenang, kemuliaan, kekuasaan, kenyamanan. Bisa juga hadir saudara. Dan bacaan pertama kita dengan jelas memperlihatkan Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 dan pasal 3 ayat 1 sampai 7. Ketika kemudian Allah memberikan sebuah mandat kepada Adam, ya, kepada Hawa. Ya. Untuk apa? Pertama, kamu rawat nih ciptaan yang lain, kamu pelihara. Lalu yang kedua, itu, ya, kamu boleh nih makan apapun yang ada di taman ini kecuali satu yang ada di tengah itu. Baru begitu pasal berikutnya kita bisa melihat bagaimana manusia gagal menjalankan perannya. Kalau mau jujur, Adam dan Hawa itu kurang apa? Nyaman gak dia tinggal di Taman Eden itu? Oh, nyaman sekali. Ya. Makanan semua sudah tersedia. Ya, kurang apa? Enak toh? Enak. Wong semua sudah disediakan. Dan tugasnya Allah itu buat mereka itu cuman supaya kamu jangan deh makan yang di tengah itu, yang lain silakan deh. Hanya itu. Tetapi toh di tengah-tengah kenyamanan itu, di tengah-tengah tugas dan wewenang itu, manusia bisa jatuh dalam dosa. Ya. Jadi jangan pikir yang kemudian menghadapi pencobaan itu hanya orang-orang yang tidak berpunya. Orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang dikatakan miskin. Orang kaya juga bisa loh menghadapi cobaan. Ya. Yang menghadapi pencobaan itu bukan hanya orang yang sakit, orang sehat juga bisa menghadapi pencobaan. Ya. Ada seorang pemimpin, ya, mantan presiden Amerika, Abraham Lincoln itu pernah bilang gini, semua orang itu bisa tahan dengan kesengsaraan. Tapi bila kau ingin mengetahui karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Muncul sifat aslinya tuh. Apakah dia adalah pemimpin yang rendah hati, yang peduli, atau jangan-jangan dia adalah pemimpin yang rakus, pemimpin yang hanya mementingkan dirinya, yang hanya mementingkan perutnya, yang hanya mementingkan jabatan dan hartanya. Kekuasaan bisa menjadi cobaan bagi setiap kita. Ada pemimpin negara yang bilang begini, kalau kamu bekerja di ruang kantormu, gak usah pasang foto saya. Ya. Tapi pasanglah foto istri atau suami atau anakmu. Supaya apa? Supaya kalau kamu buat keputusan, supaya kamu ketika membuat kebijakan, supaya ketika engkau bertindak, pandanglah foto keluargamu. Sebab yang kena dampak dan akibatnya bukan hanya engkau, tapi keluargamu. Hati-hati ketika engkau, wah ada proyek nih, ya, makan gratis, gitu ya. Wah ada peluang-peluang begitu ya. Lihat foto keluargamu.
Ada proyek pembangunan ini, jujur, transparan, lihat keluargamu. Ya. Jadi hal-hal yang menyenangkan itu bisa menjadi cobaan juga. Jadi jangan pikir kemudian kita itu bisa terbebas. Enggak, saudara. Mau hidupmu senang atau tidak senang, sakit atau sehat, kaya atau miskin, cobaan itu selalu datang. Ya. Bukan karena Tuhan tuh gak sayang sama kita. Tapi melalui pencobaan itu, hidup kita didewasakan. Iman kita diteguhkan. Ya. Dan disitulah kita belajar bagaimana menjadi pribadi yang taat. Ya. Bacaan kita yang kedua, saudara, Roma 10 ayat 8 sampai 13, itu memperlihatkan bagaimana di situ Paulus menegaskan Adam memang jatuh dalam dosa dan karenanya kita juga jatuh dalam dosa. Tetapi ya, ada satu pribadi yaitu Kristus yang dengan ketaatannya menyelamatkan kita sehingga kita hidupnya menjadi benar. Karena satu orang itu, karena Kristus yang taat itu. Nah, maka saudara, kalau ya kita diperlihatkan bagaimana Kristus di dalam proses padang gurun itu menunjukkan ketaatan, maka bukankah kita sebagai pengikutnya juga melakukan hal yang sama? Kalau kita itu senangnya memberontak dan tidak mau taat, pertanyaannya adalah, Tuhan mana yang engkau ikuti? Sebab Kristus yang adalah sang sumber kehidupan kita, dia menunjukkan keteladanan. Supaya apa? Supaya kita juga bisa meniru. Dan lebih dari itu, kenapa Yesus harus dicobai? Kenapa dia harus ada dalam pencobaan itu? Supaya ketika para pengikutnya, saudara dan saya mengalami pencobaan, kita tidak seorang diri. Bukankah Yesus sudah menunjukkan dan dia berhasil melewatinya dengan ketaatan. Dan ketaatan itu hanya bisa dilakukan ketika kita berfokus pada firman Allah. Makanya ketika dicoba begitu ya, Yesus selalu bilang ada tertulis. Menunjukkan bahwa fondasi ketaatan itu dibangun di atas firman Allah. Dan karena itu saudara, Tuhan itu tidak menuntut kita untuk menjadi orang yang hebat. Tetapi mengajak kita untuk menjadi pribadi yang taat. Supaya ketika engkau taat, hidupmu menjadi berkat. Celakanya adalah kita itu lebih taat sama tukang cukur rambut ketimbang sama Tuhan. Ya. Saudara taat gak sama Tuhan cukur rambut? Lu ya taat toh. Ya. Kadang-kadang kepala saya kalau ini saya makanya nggak saya potong ya. Kalau misalnya disuruh nunduk, ya harus nunduk. Pak kiri pak, gitu ya. Ya ke kiri dikit, pak ke kanan dikit pak. Iya kanan, ya harus nurut toh. Lah masa kita sama tukang cukur rambut taat sama Tuhan gak taat? Ya. Kalau begitu berarti ada yang gak beres nih sama kita. Ya. Jadi kalau kita taat sama tukang cukur rambut, sama Tuhan itu harusnya jauh lebih taat. Ya. Tuhan tuh gak minta kita, kamu harus jadi orang yang paling kaya, yang punya jabatan tinggi, yang begini, yang begitu. Enggak. Tuhan cuma minta kamu taat saja. Gak neko-neko.
Jalanlah di jalan yang Tuhan sudah tunjukkan. Dan dengan begitu, hidupmu menjadi berkat. Dan ketaatan. Kan Minggu Prapaskah, ada yang tahu nggak kita ini merayakan apa hari ini? Yang pasti bukan ulang tahun saya. Tahu nggak kita merayakan apa minggu ini? Ya? Iya, terima kasih Oma. Wah, Oma mantan sinode ya? Mantan ketua sinode? Pernah masuk dalam majelis sinode gitu ya. Betul, kita itu merayakan ya ulang tahun GKI Sinode Wilayah Jawa Timur. Ya, persis tanggal 22 Februari. Betul ya Pak Sam? Tanggal 22 ya Pak Sam? Ini salah-salah saya. 22 Februari. Iya. Yang ke-92 tahun. Di sini ada yang usianya sudah 92 tahun. Tidak ada paling tua usianya berapa di sini? Usia 96. Wah, luar biasa. Nah, saudara, usia Sinode Jawa Timur itu 92 tahun per tanggal ini. Ya. Dan ada begitu banyak tantangan, cobaan dan seterusnya. Tapi semoga ya di hari jadi ini kita sebagai bagian dari GKI Sinwil Jawa Timur itu boleh terus melewati pencobaan dengan tetap taat kepada Allah dan firman. Dengan begitu kita akan tetap bertahan, eksis, dan terus menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Bagi setiap kita yang bertanya, Pak, ya, saya sudah hidup taat, saya sudah setia baca firman Allah dan seterusnya, tapi kenapa setiap hari cobaan itu selalu datang kepada saya? Kok terus menerus Pak? Kok gak berhenti-berhenti Pak? Capek Pak, lelah Pak, dan seterusnya. Saudara, sadarilah bahwa yang bengkok itu tidak akan dipukul. Justru yang lurus itu akan dihantam terus. Ini filosofi paku dan palu. Maka berbahagialah engkau ketika engkau dikasih kesempatan di dalam pencobaan itu. Sebab dengan demikian hidupmu lurus dan hidupmu sedang didewasakan. Kiranya Tuhan menolong kita dalam setiap pencobaan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati.